Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dalam Al-Quran didawuhkan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'antum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Yang artinya, taatlah kamu semua kepada Allah dan utusannya dan ulil amri minkum. Artinya kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali menggandeng taat kepada utusannya, Rasulnya, ngoten wae. Nah, dan juga kita tidak akan bisa taat kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak menemukan ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu siapa? Yaitu manusia yang dikuasakan Allah untuk membimbing rohaninya umat, rohaninya murid-murid ini. Kalau zaman Nabi, ya Nabi, karena Nabi ada isinya Nabi dan Rasul. Rasul yaitu, Nabinya yaitu. Setelah itu diwariskan sebawah-bawahnya secara estafet kerohaniannya Nabi. Ulil amri juga akan jatuh kepada seterusnya Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain, menurut yang dikehendaki, yang menerima waris itu. Sekarang pun ada manusia yang dipilih Allah yang menjadi ulil amri, yang isinya sama dengan isinya Nabi Muhammad. Beda zaman, beda waktu, otomatis namanya juga beda. Nama sekarang ada mursyid. Mursyid dan Rasul itu sama isinya, beda nama saja. Rasulullah dan mursyid itu sama-sama nurnya Allah yang menempati pada seorang manusia. Di zaman sekarang pun ada ulil amri yang isinya itu sama, mempunyai isi sama dengan isinya Nabi Muhammad, yaitu mursyid. Nah, ketika itu kita berabdi-abdi dan taat, karena dalam bentuk kita beragama itu tidak akan bisa kenal dengan Allah tanpa lewat manusia itu. Ngoten Mbah nggih. Nah, karena kita disuruh supaya kenal dengan Tuhan. Tali wasilah, Mbak ya. Ya, tali wasilah. Tali wasilah itu mursyid. Wasilah itu mursyid. Yang disuruh untuk dicari, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, itu adalah nurnya Allah, yaitu mursyid itu sendiri yang menempati pada seorang manusia, yaitu di zaman sekarang, yang itu dikatakan ghaus hadza zaman juga bisa, dikatakan ulil amri juga bisa, dikatakan waliyam mursyida juga bisa. Satu-satunya yang bisa menghantarkan manusia untuk mengenal Tuhan dan juga bisa membacakan ayat-ayat qadim, Rasulum minallahi yatlu suhfam mutahharah, utusan yang membacakan pada sukuf mutahharah, artinya ayat-ayat qadim. Ini hanya manusia-manusia yang dipilih, yang juga terpilih. Setelah itu kita taat, sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan juga taat patuh atas perintahnya, berbakti, berbaiat kepada manusia itu. Setelah itu selalu beradaptasi pada orang itu yang menjadi ulil amri, yang pemegang wasilah di zaman sekarang. Maka
kita ini Mbah Nadi akan menjadi pusat peradaban agama seluruh dunia. Maka di suatu saat pun akan dibuka kalau sudah saatnya, akan dikenalkan oleh dunia. Nah, kita harus bersyukur. Mbah, berarti yang wong beragama niku kan kudu napa Mbah? Makrifat riyin, kenal Gusti Allah riyin. Nggih Mbah. Oh ya betul. Yang namanya beragama, Mbah, itu kaitannya dengan Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, namanya belum beragama. Walaupun toh orang itu ngaku-ngaku beragama, ngaku-ngaku punya Tuhan, KTP-nya juga KTP-nya ya KTP-nya itu juga KTP Islam, KTP-nya ada KTP agama. Tapi Mbah, untuk kenal Tuhan itu tidak bisa hanya ngaku-ngaku. Artinya apakah kita ini sudah dianggap oleh Tuhan yang sudah kenal pada Dia atau belum? Ataukah kita ini sudah dianggap oleh Tuhan orang yang beriman atau belum? Semua tidak boleh ngaku-ngaku karena semua ada rukun syarat. Nah, orang beragama dan orang beriman itu ada rukun syaratnya, ada aturannya, tidak hanya sebatas ngaku-ngaku. Iman pun tidak hanya sebatas sesuatu kepercayaan yang terhenti dalam akal, tapi sesuatu nur yang ditanamkan pada hati seorang hamba yang dikehendaki. Nah, maka ada orang Badui, qalatil a'rabu amanna, matur pada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah kita iman. Kamu belum iman. Kamu belum iman. Kullam tu'minu. Walakin qulu aslam, tapi kamu baru berserah diri. Walam yadkhul imanu fi qulubikum, karena iman belum ditanamkan dalam hati kamu. Artinya iman itu sesuatu yang di dalam hati yang ditanamkan oleh apa? Oleh guru, oleh ulil amri. Kalau sekarang ulil amri itu yang harus dicari manusia seluruh dunia. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan sendirinya, Mbah. Harus ada yang mengenalkan. Nah, orang sing kenalnya orang bakal iso. Karena kita ini siapapun itu semua memang aturannya, syarat rukunnya harus ada yang mengenalkan. Siapa yang mengenalkan adalah Rasulullah atau zaman sekarang mursyid. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Orang yang dikehendaki sesat, maka dia tidak menemukan seorang pembimbing, yaitu wali mursyid. Artinya kalau dibalik, orang yang dikehendaki mendapat petunjuk, maka hidupnya telah ditemukan oleh seorang pembimbing, yaitu wali mursyid. Itulah dalam kita hidup, intinya pertama yang diperintahkan Allah, kita manusia ini, jin dan manusia ini, makhluk ini, pertama yang diperintahkan Allah adalah kenal Tuhan dulu, baru beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu sebagian mufassir iku ditafsiri illa liya'rifun, supaya kamu kenal dulu. Kalau sudah kenal baru beribadah. Inilah tentang urian-urian Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.